Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami kelompok 1 izin memaparkan materi yang telah kami diskusikan, yakni mengenai jenis-jenis animasi 2 dimensi. Sebelum masuk ke intinya, marilah kita membahas singkat tentang apa sih pengertian dari animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi adalah suatu produk visual yang menampilkan berbagai gerakan dari objek-objek yang memiliki dimensi panjang atau sumbu X dan lebar sumbu Y dalam suatu bidang datar. Gerakan-gerakan yang ditampilkan tersusun dalam sebuah gambar yang berurutan, disebut juga dengan frame. Gerakan tersebut memperlihatkan sebuah simulasi dari tahapan, perkembangan, maupun langkah-langkah sebuah proses dalam durasi waktu tertentu. Mari kita membahas tentang kelebihan animasi 2 dimensi. Yang pertama adalah animasi 2 dimensi lebih simpel dan tidak membutuhkan teknologi terbaru atau software yang rumit. Yang diperlukan adalah kemampuan menggambar yang bagus dan konsisten. Selain itu, animasi 2 dimensi telah hadir sejak tahun 1800-an dan perubahannya sangat banyak, tapi yang bertahan dengan teknik 2 dimensi contohnya adalah film Ghibli. Kekurangan dari animasi 2 dimensi yang tak lain adalah kita membutuhkan banyak gambar untuk membuat sebuah gerakan dan gambar ini tidak bisa digunakan untuk adegan lain. Jadi jika kita ingin membuat gambar dengan set yang sama, harus menggambar ulang lagi. Animasi sel berasal dari kata seluloid yang merupakan bahan dasar dalam pembuatan animasi. Jenis ini ketika tahun-tahun awal adanya animasi. Disebut cel animation karena dalam pembuatannya menggunakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah. Sebagai objek animasi digambarkan pada celluloid sheet sehingga dinamakan cel animation, yang sekarang digantikan oleh layar-layar digital. Animasi sel merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah sebagai objek jenis animasi. Misalnya, ada 3 buah animasi sel. Sel pertama berisi 1 animasi karakter, sel kedua berisi animasi karakter lain, dan sel ketiga berisi latar animasi. Ketiga animasi sel ini susun berjajar sehingga ketika dijalankan animasinya bersamaan terlihat seperti satu kesatuan. Contoh animasi 2 dimensi sel yaitu adalah Mickey Mouse. Kenapa Mickey Mouse dikatakan sebagai animasi 2 dimensi? Karena Mickey Mouse diciptakan dengan teknik animasi tradisional atau sel. Satu-satunya metode yang digunakan untuk menciptakan animasi ini. Setiap frame diilustrasikan secara manual oleh seniman dan rangkaian frame ini digabungkan untuk menciptakan ilusi gerakan. Ini adalah cara dasar dan tradisional dalam menghasilkan animasi 2 dimensi. Setiap gerakan yang dilakukan oleh Mickey Mouse dalam film-film awalnya dihasilkan dengan menggambar frame demi frame, di mana setiap perubahan dalam gerakan atau ekspresi wajah diwujudkan dalam gambar-gambar yang berurutan. Tampilan visual Mickey Mouse yang datar dan 2 dimensi menjadi ciri khas dari animasi 2 dimensi tradisional. Karakter dan latar belakang digambarkan secara manual dan diberikan dimensi pada layar. Contoh yang selanjutnya adalah flipbook. Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan yang satu ini? Ya, betul. Flipbook ini merupakan salah satu cara tradisional dalam membuat sebuah animasi, yaitu dibuat melalui media halaman-halaman buku yang kemudian dibuka setiap halamannya dengan cepat. Pembuatan flipbook ini terbilang cukup mudah. Caranya, ambil sebuah buku, memo, kertas lipat, tumpukan kertas, close sleeve, kertas cetak, atau manfaatkan ujung buku yang tidak terpakai. Kemudian, pastikan berapa banyak kertas yang kalian butuhkan. Biasanya, animasi flipbook ini membutuhkan frame antara 5-15 frame per detiknya. Setelah itu, buat ide cerita atau alur animasi yang ingin kalian tuangkan ke dalam flipbook. Setelah yakin, kalian bisa memulai untuk menggambar bagian pertama pada halaman paling bawah tumpukan kertas. Lanjutkan proses menggambar tersebut menuju ke frame berikutnya. Jika kalian membuat tokoh karakter yang bergerak, jangan lupa untuk membuat gambar pada lokasi yang sedikit berbeda. Ulangi proses tersebut hingga story atau cerita yang ingin kalian tampilkan telah selesai.
Jika sudah yakin dengan semua gambar, kalian sudah bisa memainkan flipbooknya dengan cara membuka halaman satu persatu dengan cepat menggunakan jari. Pet. Apa sih animasi pet itu? Animasi pet merupakan animasi dari objek yang hanya memiliki gerakan mengikuti satu garis yang telah ditentukan. Jadi, animasi pet ini adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang telah ditentukan. Biasanya, animasi pet ini diberikan perulangan animasi sehingga animasi terus berulang hingga mencapai kondisi tertentu. Biasanya, seorang animator dapat menggunakan teknik animasi pet, yaitu sebuah teknik yang menggunakan layernya sendiri dan digambarkan menjadi sebuah lintasan objek bergerak. Contoh dari animasi pet ini misalnya dalam pembuatan pesawat terbang yang bergerak sesuai lintasannya. Mengapa sih pesawat terbang yang melintasi sesuai lintasannya itu termasuk ke dalam animasi 2D? Yaitu karena dalam pembuatannya digambar dengan cara berurutan dari titik A ke titik B, sehingga menunjukkan adanya pergerakan pesawat tersebut. Kemudian, gambar tersebut diatur dalam urutan dan juga kecepatan yang tepat untuk memperlihatkan pergerakan pesawat terbang yang melintasi lintasnya. Contoh lainnya yang bisa dilihat yaitu revolusi bumi, di mana bumi mengitari matahari sesuai jalur lintasannya, bergerak dari titik satu ke titik lainnya dalam garis yang telah ditentukan dan secara berurutan. Digital 2D Animation. Digital 2D animasi adalah varian dari animasi dua dimensi yang menggunakan software dan alat digital untuk membuat gambar-gambar animasi. Dalam digital 2D animasi, karakter, objek, atau latar belakang digambar pada laptop atau perangkat lainnya dan serangkaian gambar ini diputar dengan cepat untuk menciptakan ilusi gerakan atau yang dapat dikenal dengan animasi dua dimensi. Contoh dari digital 2D animation dapat kalian lihat pada serial anime Jepang seperti Naruto, di mana Naruto ini merupakan manga atau komik yang diadaptasi menjadi serial anime.